pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya, oke. Bu Guru absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, pinter. Muhammad Zainal Abidin. Oke, hadir. Muhammad Zainal Arifin. Putri Kartika Sari. Oke. Elviananda. Hadir. Oke, pinter semua. Sebelum Bu Guru mulai pembelajaran, Bu Guru hari ini akan mengadakan ice breaking. Kalau Bu Guru tepuk 1, kalian tepuk 2. Kalau Bu Guru tepuk 2, kalian tepuk 1. Kalau Bu Guru tepuk 3, kalian tidak tepuk. Oke, kita mulai ya. Oke, Mbak Evi belum fokus. Oke, pinter semua. Oke, pembelajaran hari ini materinya tentang bunga tunggal. Bunga tunggal. Oke, sebelum materi Bu Guru sampaikan, Bu Guru akan menyampaikan tujuan dan manfaat mempelajari ini. Apa sih tujuan dan manfaat mempelajari ini? Tujuan dan manfaatnya ketika kalian mampu mempelajari ini, menuntaskan materi bunga tunggal ini, maka kalian akan mampu mendeskripsikan atau istilahnya melihat situasi di sekitar kita yang berkaitan dengan bunga tunggal. Yang kedua, mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan bunga tunggal. Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu bunga tunggal. Sebelum masuk materi, Bu Guru ingin mereview materi yang minggu lalu. Minggu lalu mempelajari tentang apa anak-anak? Bruto, neto, sama apa Mbak? Tara. Oke, masih ingat ya? Kemarin bruto, neto, dan tara itu menghitung apanya? Menghitung besar bruto, besar neto, besar tara, bahkan menghitung persentase dari kandungan makanan. Ingat? Oke, dan itu berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. Hari ini bunga tunggal itu juga menghitung, tetapi yang dihitung apa? Lebih ke menghitung tentang nominal atau uang, ya. Jadi kita bisa menghitung persentase bunga, kita bisa menghitung besar uang, bahkan bunga yang kita pinjam. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 25. Oke, sudah ketemu ya? Bunga tunggal, kita masuk ke definisi bunga. Bunga itu apa? Bunga itu adalah selisih besar uang yang harus dibayarkan dengan uang yang dipinjam. Jadi yang dibayarkan itu harus berapa, sedangkan yang dipinjam itu berapa. Nah, selisihnya itu namanya bunga. Nah, bunga itu dibagi menjadi dua, ada bunga tunggal dan ada bunga majemuk. Nah, kita pelajari hari ini bunga tunggal. Bunga majemuk akan dipelajari di SMA seperti itu. Jadi bunga tunggal itu apa? Oke, bisa dilihat materinya ya. Bunga tunggal itu adalah bunga yang dihitung dari modalnya saja. Bunganya tidak berbunga. Jadi yang dihitung itu hanya yang berbunga itu hanya modalnya. Jadi bunganya tadi tidak berbunga lagi, yang berbunga hanya modalnya. Nah, selanjutnya itu ada rumus bunga tunggal. Rumusnya apa? Rumus dari bunga tunggal yaitu BT. BT sama dengan N dikali P dikali MO. Di mana N ini apa? N adalah jangka waktunya, jangka waktu peminjamannya atau jangka waktu menabungnya. Nah, sedangkan P ini, P ya, P itu adalah persentase BT, bunga tunggalnya per tahun. Jadi dihitungnya 1 tahun. Sedangkan MO ini adalah besar pinjaman atau besar tabungan. Oke, langsung masuk ke contoh soal nomor 1. Silakan disimak.
Rina meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 20% per tahun. Tentukan bunga tunggal yang harus dibayar Rina jika lama meminjamnya 2 tahun. Berarti N-nya berapa? Diketahui. N-nya berapa? N-nya berapa? 2 tahun. 2 tahun. P-nya berapa persentasenya? 20%. MO-nya 30 juta. Pintar. Jadi menghitung BT-nya bunga tunggalnya di mana? Di sini. BT sama dengan N-nya 2 dikali P-nya 20%, berarti 20 per berapa kalau persen? 100 dikali MO-nya berapa? 30 juta. Kita sederhanakan 0 1 1 di sini dicoret dengan di sini. Sini berapa? 2 dikali 2 berapa? 2 dikali 2 4 dikali 3 2 12. Nolnya berapa yang tersisa? 1 2 3 4 5 6. Berarti 12 juta. Ini besar bunga tunggalnya. Oke. Bisa dimengerti? Bisa? Oke, pintar semua. Oke, sekarang Bu Guru akan membentuk kelompok. Jadi terdiri dari 2 kelompok. Kelompok 1 Putri Kartikasari dan Evi Ananda. Kelompok 2 Muhammad Zainal Abidin dan Muhammad Zainal Arifin. Ini kelompok 2 ya. Nah, tugas kalian silakan dilihat nomor 2. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti akan Bu Guru panggil secara acak perwakilan kelompok dari 1 dan 2 ini, salah satu saja dari kedua kelompok ini. Nanti untuk menuliskan hasil diskusinya ya. Oke, silahkan. Bisa dipahami? Oke, pintar. Silahkan Mbak didiskusikan ya. Ada kesulitan? Tidak, pintar. Oke, silahkan didiskusikan. Silahkan dilanjutkan ya. Oke, waktunya habis. Sekarang Bu Guru akan tunjuk salah satu dari kedua kelompok ini. Mbak Evi silakan maju untuk mempresentasikannya. Nanti dijelaskan ya Mbak, ini N-nya dimasukkan, P-nya, MO-nya dimasukkan. Jelaskan ya. Ya, dihapus. Ini spidolnya. Oke, silakan hadap ke teman-temannya. Jangan kembali dulu Mbak. Silakan hadap ke teman-temannya, dijelaskan. Ini N-nya kenapa kok 6 bulan? Silakan di sini Mbak, balik lagi. Silakan dijelaskan. N-nya kenapa kok 6 bulan? Soalnya apa? Soalnya tolong dibacakan hadap ke teman-temannya. Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 15 juta dengan bunga sebesar 18% selama 1 tahun. Jika lama meminjam Pak Budi 6 bulan, tentukan bunga yang harus dibayar Pak Budi. Oke, bentar. Jadi N-nya kenapa 6 bulan? 6 bulan karena di soalnya ya. P-nya 18%. P itu persentase bunganya. MO-nya yang dipinjam, uang yang dipinjam. Nah, ini 6 bulan. 6 bulan itu sama dengan setengah tahun karena M itu dihitung per tahun. Jadi buat 1 per 2. Jadi BT-nya N kali P kali MO. BT-nya setengah. Ya, dikali 18 per 100 dikali 15 juta. Ini dicoret nolnya sama ini 2. Berarti tinggal 1 dikali
dikali 18 dikali 15 ketemu 1.350.000. Oke, kita lanjutkan. Pinter ya. Jawabannya dari kelompok 2 sama pinter. Kita beri oplos untuk Mbak Evi. Oke, pinter semua ya. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, kita lanjutkan. Ada yang dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang ingin bertanya dari saya. Oke, pinter. Mas Idin. Apakah bunga tunggal ini hanya berlaku di saat kita melakukan pinjaman di bank saja? Bunga tunggal apakah hanya berlaku saat kita melakukan peminjaman di bank saja? Seperti itu pertanyaannya. Oke, dari teman-teman ada yang ingin menjawab? Oke, Mbak Putri pinter. Tidak bisa diterapkan di semua peminjaman, misalkan di koperasi. Oke, beri oplos untuk Mbak Putri, jawabannya benar. Oke, jadi bunga tunggal itu tidak hanya diterapkan di peminjaman bank saja, tapi kita bisa diterapkan dimanapun, asalkan itu peminjaman atau tabungan atau kita menabung, itu bisa diterapkan ini ya. Jadi bisa di koperasi, ada bank retail, ada yang lain-lainnya, lembaga-lembaga lain yang bisa dijadikan tempat untuk menabung maupun meminjam. Jadi tidak hanya di bank saja, seperti itu. Oke. Kesimpulan dari materi hari ini jadi apa? Nah, bunga tunggal itu adalah selisih besar yang harus dibayarkan dengan besar peminjaman atau peminjaman. Jadi cuma selisihnya kita hitung. Pinjamannya kita berapa? Terus yang harus dibayar kita berapa? Nah, selisih itu namanya bunga tunggal. Dengan rumus BT sama dengan N kali P kali MO. Sekian pembelajaran hari ini, semoga membawa manfaat untuk kita semua ya, anak-anak. Silakan di bukunya, silakan dibuka bukunya halaman 125. Buku paket ya, 125 buku paket. Ada 5 soal di situ, silakan dikerjakan. Dibuat PR ya, dikumpulkan minggu depan. Oke, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, silakan dikerjakan minggu depan, dikumpulkan. Jangan lupa belajar materi selanjutnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Ya, oke. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar anak-anak. Jangan lupa sebelum belajar harus berdoa, dan setelah belajar juga harus berdoa. Sekian dari Bu Guru, ada kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati anak-anak semua. Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.